Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami di sini untuk mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul Keterampilan Dasar Mengajar 2. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dina Robiatul Maulidiyah, NIM 203200163 dan rekan saya Dani Islami dengan NIM 203200157. Di dalam makalah kami ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, mengelola kelas. Yang ketiga, membimbing diskusi. Dan yang keempat adalah mengajar kelompok kecil dan perorangan. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Dalam sebuah pembelajaran, ada dua kegiatan rutin yang harus dilakukan oleh seorang pendidik, yaitu berupa kegiatan untuk membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Apa sih pengertian dari keterampilan membuka pelajaran? Membuka pelajaran merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pengajar atau guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Ada beberapa komponen yang harus dimiliki oleh seorang pengajar dalam membuka pelajaran. Di antaranya, yang pertama, menarik perhatian siswa, yang meliputi gaya mengajar guru, menggunakan multimetode, media dan sumber pembelajaran, pola interaksi pelajaran yang bervariatif, dan tempat belajar. Kenapa tempat belajar? Karena dalam hal ini fungsinya untuk menarik perhatian dari peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar peserta didik dengan cara memberikan kehangatan dan antusias, menimbulkan rasa ingin tahu kepada peserta didik, membuat ide yang bertentangan, perbedaan individual yang memicu peserta didik untuk lebih berjuang. Yang ketiga itu membuat acuan dan yang terakhir membuat kaitan. Sedangkan yang kedua adalah keterampilan menutup pelajaran. Menutup pembelajaran itu pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Ada beberapa komponen yang harus dimiliki oleh pendidik dalam menutup pelajaran. Di antaranya, yang pertama itu mereview, sedangkan yang kedua mengevaluasi, yang ketiga mengorganisasi kegiatan, yang keempat menyimpulkan, yang kelima mengadakan konsolidasi, dan yang terakhir adalah melakukan tindak lanjut. Dari kedua kegiatan membuka dan menutup pembelajaran itu, jika dilakukan secara profesional, maka akan tercapailah tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Dan masih banyak manfaat yang diberikan untuk peserta didik maupun bagi pendidik sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang kedua, yaitu mengelola kelas. Pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik, mulai dari perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan berbagai sumber, bahan, dan sarana pembelajaran di kelas yang berguna agar terciptanya kegiatan pembelajaran yang berjalan secara efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Ada beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh pendidik dalam mengelola kelas. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hangat dan antusias. Pendidik harus memiliki sifat yang hangat dan antusias agar peserta didik akan lebih mudah dikendalikan. Yang kedua, tantangan. Pendidik harus mampu membuat peserta didik merasa tertantang. Hal ini bertujuan agar mereka lebih bergairah untuk melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, bervariasi. Dengan pola yang lebih bervariasi, peserta didik tidak akan merasa jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, keluasan. Sikap pendidik yang kaku dan keras akan membuat peserta didik malas dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kelima, menekankan hal-hal positif. Hal ini dilakukan agar terhindar dari pemusatan perhatian ke hal-hal yang negatif. Dan yang terakhir adalah
nyaman, disiplin diri. Pendidik pun juga harus memiliki sikap disiplin karena pendidik merupakan panutan yang pola tingkahnya bisa ditiru oleh anak didiknya sendiri. Karena itu, pendidik harus berhati-hati dalam melakukan segala aktivitasnya. Pada akhirnya, fungsi dari mengelola kelas itu sendiri bertujuan agar kelas bisa berjalan dengan baik, sehingga akan mudah tercapainya tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Dani Islami. Baik, di sini saya Dani Islami. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Dina Robiatul pada bab berikutnya, yaitu membimbing diskusi. Sebenarnya apa diskusi itu sendiri? Diskusi merupakan kegiatan berbicara dengan berargumen dan juga bertukar pikiran untuk mengkritisi atau menyelesaikan suatu persoalan. Sebagai pengajar, sudah sepatutnya mengetahui tata cara berdiskusi yang baik dan benar. Tata cara berdiskusi sendiri meliputi yang pertama ialah menentukan tema diskusi. Kemudian, mencapai posisi yang nyaman dengan lawan bicara. Kemudian dalam membuka, gunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian dalam penyampaian argumen sendiri, gunakan bahasa yang sopan. Lalu mencatat hal-hal penting dan pada akhir diskusi, akhiri dengan berjabat tangan dan mengucap terima kasih pada lawan bicara untuk waktunya yang bisa diajak berdiskusi. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dalam mengajar kelompok kecil atau perorangan, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama, memiliki keterampilan yang berkaitan dengan peserta didik dan pembelajaran, yang meliputi keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing dan membantu, dan yang terakhir keterampilan merencanakan dan melakukan kegiatan belajar. Kemudian yang kedua, yaitu mengetahui pola belajar dan kepribadian target ajar yang dilakukan melalui pengamatan, pilihan terstruktur, kuesioner, dan refleksi terhadap multi aktivitas. Kemudian hal yang ketiga yang harus dimiliki pendidik yaitu memberi atau melakukan variasi pembelajaran. Hal ini ditujukan untuk menarik perhatian murid terhadap materi pembelajaran yang tengah dibicarakan. Kemudian untuk menjaga kestabilan proses pembelajaran baik secara fisik maupun mental. Lalu selanjutnya untuk membangkitkan motivasi belajar selama proses pembelajaran. Kemudian menanggulangi situasi dan mencegah kebosanan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, memberikan kemungkinan layanan pembelajaran secara individual. Baik, untuk presentasi saya rasa cukup dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.